Sementara itu, Wamensetnek Bambang Eko Suharyanto menyampaikan bahwa keputusan eksekusi pengosongan lahan merupakan perintah dari Presiden Republik Indonesia. Ia juga menegaskan bahwa aset negara harus dikembalikan. Sudah beberapa tahun yang lalu masuk ke ranah hukum pengadilan. Jadi tanah ex Hotel Sultan ini merupakan aset negara yang dibebaskan oleh pemerintah sekitar tahun 1959 dalam rangka Asian Games keempat waktu itu. Kemudian dalam beberapa kesempatan Presiden Prabowo menyampaikan bahwa kita harus menarik aset-aset pemerintah, aset-aset negara yang selama ini dikuasai oleh pihak lain. Kemudian kita harus mengembalikan bahwa semua aset itu harus di bawah kontrol kita sendiri, pemerintah dan negara. Selama 50 tahun aset ini digunakan oleh PT Indobilco dengan banyak kejanggalan dalam prosesnya. Jadi bisa dikatakan bahwa Indobilco itu sudah punya privilege selama 50 tahun untuk menguasai aset ini. Ini aset yang strategis, yang kemudian Presiden juga menyampaikan bahwa nanti ketika dikembalikan kepada negara, aset ini harus dimanfaatkan oleh sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemirsa, DPR menggelar pertemuan dengan Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, bahas pembenahan tata kelola bursa. Baik, rekan-rekan media sekalian, pada sore hari ini Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengaku telah berkoordinasi dengan pimpinan OJK dan Direksi B yang baru membenahi tata kelola bursa. DPR menyampaikan pada OJK agar pengawasan bursa lebih baik ke depan. Sebelumnya OJK telah menetapkan nama-nama anggota direksi terpilih BI masa jabatan tahun 2026 sampai 2030. Secara resmi, OJK memilih Jeffrey Hendricks sebagai Direktur Utama Bursa Efek Indonesia dan 6 direksi per bidang lainnya yang akan diangkat dalam rapat umum pemegang saham tahunan Bursa Efek Indonesia tahun 2026 29 Juni mendatang. Dirut BI berkomitmen melanjutkan reformasi pasar modal dan meningkatkan transparansi serta tata kelola di BI. disampaikan baik oleh OJK melakukan koordinasi dan kemudian diskusi yang panjang bagaimana kemudian OJK yang baru dan Direktur Bursa yang baru untuk membenahi tata kelola bursa sehingga lebih baik ke depannya. Untuk itu kami tadi sudah sampaikan kepada juga pihak OJK agar kemudian dalam pengawasan juga bisa lebih baik ke depannya, dan beberapa kesepakatan tadi telah kami dapatkan titik temu tentunya untuk tata kelola bursa yang lebih baik. Baik, pemirsa, berikutnya kita menuju ke arena PRJ untuk mengetahui keseruan event Jakarta Fair malam ini. Kita sudah terhubung bersama rekan kami Indira Utomo. Selamat malam Indira, bagaimana keseruan di sana? Dan juga pemirsa, betul sekali saat ini saya berada di Hall C, tepatnya di Pekan Raya Jakarta. Dan kalau PRJ itu identik dengan hal-hal yang kekinian ataupun tren hiburan, nah kali ini saya mau ajak pemirsa dan juga Yudi untuk berkeliling, kita nostalgia ke masa kecil ya. Dari tempat saya melaporkan saat ini, Anda bisa lihat banyak sekali jajanan-jajanan yang sekarang mungkin kita sudah sulit temui gitu ya, baik di pasar ataupun di toko-toko kecil
kecil. Nah, saat saya lihat booth ini, mata saya memang langsung tertuju kepada jajanan-jajanan yang memang sangat sulit begitu untuk didapatkan, dan untuk generasi 90 atau 2000-an pasti mencari-cari booth ini begitu, karena memang dari tadi pengunjung ramai sekali yang berbelanja banyak sekali jajanan-jajanan. Dan untuk lebih jelasnya lagi, kali ini saya mau ajak Anda untuk tanya-tanya langsung ke mbaknya yang ada di sini ya. Halo Mbak, selamat sore. Sore Kak. Mbak, boleh dong dijelasin konsep Judul Jadul ini apa sih sebenarnya? Jadi Judul Jadul ini tuh ngegabungin semua UMKM dari seluruh pelosok Indonesia. Jadi semua makanan, mainan maupun alat kosmetik sama peralatan rumah tangga yang jadul-jadul tuh semua dikumpulin Kak, dijual. Kita jual lah di Judul Jadul ini gitu. Kalau boleh tahu yang paling dicari sama konsumen di sini apa Mbak? Banyak Kak, salah satunya ada anak emas, kalau Kakak tahu yang mie gitu, yang mie kremes gitu. Terus ada mie gemes juga, itu banyak banget dicari sama. Untuk harganya berapa Mbak? Dari yang paling murah berapa sampai paling mahal? Paling murah kita dari harga 5.000 Kak. Semuanya yang di repack tuh dari harga 5.000 sampai yang pack-nya itu 23.000. Nah, segitu. Kalau booth ini sampai tanggal berapa Mbak ada di PRJ? Sampai akhir ada, sampai akhir PRJ tanggal 11. Ya, makasih ya Mbak. Ya, itu dia tadi perbincangan saya dengan salah satu di sini penjual yang memang mendagangkan barang-barang tradisional ataupun zaman dulu begitu. Dan barang-barang jajanan ini memang dihadirkan dari produsen di desa-desa, yang mana kalau kita membeli barang ataupun makanan yang ada di sini, itu artinya kita sudah membantu para UMKM di desa dan ikut melariskan beragam makanan yang ada di sini. Dan kalau dari tadi saya udah keliling nih, saya kayaknya mau coba untuk beli salah satu es yang ada di sini nih. Nah, kayaknya saya mau coba untuk beli yang ini abis ini. Kalau Yudi mungkin ada yang mau dititipin? Ya, es gabus ya. Itu enak itu Indira, rasanya manis. Seperti Indira yang juga manis. Terima kasih laporannya Indira, selamat bertugas kembali. Selamat malam. Mantan Menko Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menilai hukuman mati pemirsa layak dipertimbangkan bagi pelaku korupsi. Mahfud MD menyoroti kasus yang menyeret Dadan Hindayana. Kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Masukkan penjara kalau perlu, hukum mati. Memang kenapa? Dalam kuliah umum di Pondok Lirboyo, Mahfud MD menerangkan terkait sejarah intelektual UUD 45, pergulatan gagasan para founding fathers hingga amandemen konstitusi. Nah, menariknya pemirsa, dirinya menyoroti kasus yang menyeret ex-kepala BGN Dadan Hindayana. Dan menurut Mahfud MD, hukuman terberat yakni hukuman mati bisa saja diterapkan dalam perkara dugaan kasus korupsi di BGN. Bahkan, jika hanya hukuman potongan tangan, Mahfud menilai masih rugi karena korupsi triliunan tak bisa hanya dihukum potong tangan. Nanti bisa membeli tangan palsu. Tangannya masukkan penjara aja agar tidak menandatangani cek. Rugi dong kalau orang korupsi kayak Dadan itu hanya dihukum potong tangan. Iya dong. Masa korupsi triliunan hanya dipotong tangan, enak aja beli tangan palsu dia. Masukkan penjara kalau perlu, hukum mati. Memang kenapa? Oleh sebab itu salah itu yang mengatakan di televisi, pakai aja Pak hukum Islam, begitu korupsi potong tangannya. Kecil banget. Korupsinya triliunan hanya potong tangan. Di Mekah tuh banyak orang dipotong tangan tuh kalau saudara naik haji umroh. Itu dipotong tangannya sampai 2 karena sesudah dipotong masih mencuri lagi. Potong lagi satunya. Artinya potong tangan itu tidak lantas menghentikan orang mencuri. Oleh sebab itu yang dipotong tidak diberi akses tuh tangannya, masukkan penjara aja agar tidak menandatangani cek. Kan gitu. Gitu. Itu yang dikatakan yadullah fawqa aydihim.
Sementara itu, Kejaksaan Agung menyelidiki nilai markup proyek ribuan motor listrik program makan bergizi gratis senilai 1,1 triliun rupiah. Kini ribuan sepeda motor listrik itu kondisinya terbengkalai di pergudangan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan motor listrik jenis Troil terparkir berjejer di halaman gudang di Jalan Raya Olimpik, Desa Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Sebagian besar motor masih tertutup pelindung dan belum digunakan. Pada bagian bodi terpasang logo Badan Gizi Nasional, sementara pada bagian mesin terdapat tulisan merek motor listrik tersebut. Diduga, motor-motor ini dipersiapkan untuk didistribusikan ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Pengadaan motor listrik itu diduga sudah dilakukan sejak tahun 2025. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menetapkan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program makan bergizi gratis atau MBG. Tersangka baru adalah Komisaris PT YAT, penyedia sepeda motor listrik yang diduga terlibat dalam proses pengadaan dan kerjasama dengan pihak internal Badan Gizi Nasional. Pemeriksaan Saudara AM sebagai saksi dan berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, maka tim penyidik menetapkan Saudara AM selaku Komisaris PT YAT sebagai tersangka dalam perkara penyidikan dugaan tindak pidana korupsi tata kelola MBG pada BGN tahun 2025 sampai dengan tahun 2026 yang merupakan penyedia sepeda motor listrik. Sebelumnya, Kejagung juga telah menetapkan sejumlah nama, termasuk ex-pejabat Badan Gizi Nasional yang diduga terlibat dalam jual beli titik layanan dan pengadaan barang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ex-Ketua BEM UGM Tio Ardianto dilaporkan ke Barreskrim Polri oleh Ormas Gabungan Rakyat Dukung dan Bela Prabowo Garda Prabowo. Tio dilaporkan atas dugaan penghinaan terhadap Presiden Prabowo Subianto. Pemirsa, Ormas Garda Prabowo yang terdiri dari sejumlah advokat seperti Farhad Abbas dan Sunan Kalijaga melaporkan Tio ke Barreskrim Polri hari ini, di mana sebelumnya Tio juga dilaporkan pengacara Firdaus Oiwobo ke Polres Metro Tangerang Selatan. Laporan terkait dugaan penghinaan terhadap Prabowo Gibran dan program MBG. Desakan dari masyarakat pencinta Pak Prabowo dalam hal ini di Garda Prabowo yang ribuan masanya di luar mendesak kami dari kantor bantuan umum Garda Prabowo bahwa kenapa sih kok dibiarkan saja orang yang menghina orang tua kami, artinya Pak Prabowo itu orang tua kami. Makanya hari ini kami datang ke Barreskrim untuk mengadu, bukan melaporkan. Perihal nanti bahwa diproses seperti apa itu kami serahkan kepada teman-teman di polisi.